Baik, selamat pagi sahabat Sonora dan Smart Listener. Hari ini Minggu tanggal 4 Desember 2022. Kita akan ikuti keseruan kegiatan dari Tandang Jogja Kreatif langsung dari Jalan Ibda Tut Harsono Yogyakarta. Dan kita akan ikuti juga dialog Jogja Kreatif di kesempatan kali ini sahabat Sonora dan Smart Listener. Dan kita sudah terhubung bersama dengan rekan Victo. Untuk selengkapnya silakan rekan Victo. Halo, selamat pagi rekan Tia dan sahabat Sonora serta Smart Listeners yang mendengarkan kami dari 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Selamat pagi, kami menyapa langsung dari penggal Jalan Ibda Tut Harsono, Yogyakarta di pagi hari ini di tanggal 4 Desember 2022. Kami melaporkan langsung dan juga nanti akan ada banyak sekali inspirasi talk show yang hadir dari Car Free Day di pagi hari ini. Persembahan pemerintah kota Yogyakarta, Tandang Jogja Kreatif, dengan tema kita pagi hari ini atau edisi kali ini adalah Guyub Murup, tutup tahun Tandang Jogja Kreatif 2022, peringatan Hari Anak Sedunia. Nanti untuk masyarakat yang ingin bergabung, yang ingin join, yang ingin meramaikan, yang ingin menghabiskan minggu paginya, silahkan datang, silahkan merapat, silahkan ramaikan begitu ya di Jalan Ibda Tut Harsono, depan rumah dinas wali kota. Kita akan hadir sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan isi dengan talk show inspiratif. Yang pertama, kita akan hadirkan untuk sahabat Sonora dan Smart Listeners di pagi hari ini. Kita akan talk show yang pertama dengan teman-teman dari UMKM yang mengisi di pagi ini. Saya mau sapa, sudah ada dua teman-teman saya ini yang hadir, yaitu yang pertama ada Mas Arif dari Kedai Monster, Forkom Kelurahan Tegalrejo. Mas Arif, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, sehat Mas Arif? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke baik. Kemudian ada Mas Adi dari Kokoba, Kelurahan Tegalrejo, Forkom juga. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Sehat semua, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Pertanyaan sama seperti off air. Sudah sarapan? Kayaknya nanti dirapel aja sarapan. Oh gitu ya, oke. Sekalian makan siang biasanya nih. Oke, persiapan dari jam berapa, Mas? Tadi bareng tadi? Iya, dari jam 5 tadi. Dari jam 5? Kalau persiapan, kalau dari rumahnya mungkin saya hampir nggak tidur ya. Oh, Nah, jadi selesai jam 4, sholat subuh, saya langsung berangkat. langsung luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Smart Listeners dan sahabat Sonora, saya bersama dengan Mas Arif dan Mas Adi. Ini dua-duanya anggota Forkom Kelurahan Tegalrejo. Kita mau ngulik dulu sebelum nanti kita juga bicara soal produknya masing-masing. Kita mau bicara soal Forkom dulu. Saya ke Mas Arif dulu deh. Mas Arif kan mau sharing gitu ya, maksudnya banyak yang kemudian sekarang kan juga UMKM apa ya, banyak yang muncul begitu. Terus Ya, kemudian secara apa ya, secara orang tuh sekarang lebih milih banyak yang usaha sendiri. Terus kemudian ada produk gitu. Ya. Tapi kan kemudian kadang ada yang masih jalan sendiri-sendiri, ada yang masih pokoknya sama temennya jalan gitu. Tapi kan kemudian muncul satu wadah dan ini sering juga disebut, sering juga muncul gitu, Forkom. Bisa sedikit kasih gambaran nggak Mas soal Forkom itu sendiri? Kan Mas Arif kan juga anggota dari Forkom ya di Tegalrejo. Nah, sebenarnya Forkom itu apa sih Mas? Kalau Forkom itu sendiri kan sebenarnya wadah untuk UMKM kecamatan. Betul. Kebetulan waktu itu ya sekitar tahun 2016 ya saya memulai usaha, diajak bergabung untuk di kecamatan dengan teman-teman semua untuk mengembangkan usaha bersama-sama. Kemudian itu memang ya hal yang menarik, bagus buat saya. Akhirnya kita juga ikut bergabung karena di Forkom itu sendiri kan banyak memfasilitasi kita untuk mempromosikan kedai kita dengan produk-produk kita, gitu. Jadi kita bergabung dan alhamdulillah ya di situ kita kenal banyak teman. Terus informasi tentang ada acara-acara pun kita difasilitasi oleh kecamatan, oleh Forkom itu sendiri. Oke, baik. Saya ke Mas Adi. Berarti ini wadah ya Mas ya. Jadi bareng-bareng semua UMKM gitu. Iya.
Kalau yang tempat kita kan Tegalrejo. Ya. Jadi seluruh Tegalrejo. Tapi nggak semuanya sih, karena memang ada beberapa yang baru-baru terutama itu belum pada masuk. Cuma nanti seandainya mereka tahu dan mereka ingin masuk, kita juga bisa. Oh. Gitu. oke, Jadi oke. nggak, jadi sementara ini anggotanya sudah ada sekitar 100-an lebih sih. Wow, Cuma oke. tapi lumayan banyak. pedagangnya di Tegalrejo udah 300-an lebih. Cuman kan terkadang ada yang suka event, ada yang enggak gitu. Oke. Baik. Jadi masing-masing UMKM biasanya kemudian keadaannya macam-macam, terus ada yang milih gabung, ada yang belum Ya, gitu ya. benar, ya. Nah, kalau dari prosesnya sendiri, apakah kemudian saya ke Mas Arief deh. Mas Arief, kalau dari prosesnya sendiri, apakah kemudian setiap UMKM yang ada di sebuah kecamatan, misalnya gitu Iya, ya, betul. istilahnya, itu langsung otomatis tergabung dengan Forkom atau mendaftar seleksi atau seperti apa? Kalau seleksi sih saya kira tidak ada ya. Oke. Nah, siapapun boleh bergabung Oke. di Forkom, tiap kecamatan, walaupun di kecamatan manapun itu boleh bergabung. Tidak ada seleksi, tidak ada tes segala macam. Oke. Nah, itu hanya bentuk wadah untuk UMKM di wilayah masing-masing Oke. sebenarnya. Iya. Berarti mendaftar, Mas, atau gimana modelnya? Iya, daftar, kayak daftarnya diajak dan didata di situ. Jadi sudah terdaftar di Forkom. Nah, jadi ketika ada informasi untuk kegiatan, kita pasti dikabari gitu. Oke. Ada syarat khusus nggak sih, Mas? Saya kira nggak ada ya kalau nggak syarat ada, khusus ya. IPK Heeh. nggak? Oh, enggak ya? Siapa tahu? Siapa tahu? Enggak ya? Harus Nggak ini. ada. Nggak ada ya? Ya. Oke. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kegiatan sendiri seperti apa sih Forkom, Mas? Kegiatannya banyak sih sebenarnya. Jadi kita selain ada event-event kayak gini, Ya. nanti ada kayak perkenalan produk. Jadi apa namanya ya? Pokoknya tempat buat para penjual, pedagang itu apa ya? Tempat kayak promosi gitu sih, macam-macam. Oke. Macam mempromosikan produk. Selain itu juga kita ada kayak silaturahmi kan. Jadi Oh. nanti kalau ada apa-apa kita bisa saling membantu gitu, saling menolong. Curhat juga nggak? Oh, enggak. Sampingan itu selingan. Selingan itu benar-benar selingan. Stand. Curhat antar pedagang biasanya kan suka ada kendala. Iya, Kita bicarakan benar. bagaimana solusinya kan itu lebih baik. Ya, karena Nah, gitu. sering-seringnya sih solusi. Kadang kok begini nih, kok gitu, kita punya apa namanya, punya masukan sendiri-sendiri. Gitu. Seperti itu, saling membantu sih sebenarnya. Benar. Sangat menolong Forkom ini. Oke. Kalau dari saya ke Mas Arief. Mas Arief, kalau dari Forkom Tegalrejo sendiri semua sektor, Mas. Maksudnya kan ada kuliner, ada fashion, ada ini atau Semua sektor. Semua ya? Semua sektor. Kuliner, non kuliner itu semua difasilitasi, semua dibantu. Itu di kotak-kotakan lagi atau jadi satu? Saya kira jadi satu ya. Jadi satu. Jadi satu ya? sama. Jadi ketika ada kegiatan ini, siapa yang mau ikut boleh. Buka stand ya. Oh, oke. Baik. Nah, ini yang menarik. Biasanya kalau teman-teman UMKM itu kan yang dibutuhkan kan selain kemudian space untuk kemudian jualan, event gitu misalnya. Ada ini enggak? Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ada ini enggak? Kayak semacam mungkin pelatihan kah? Atau kemudian dapat misalnya training dan lain-lain gitu? Ada. Tapi lebih ke kayak izin gitu. Kan kadang ada beberapa ada usaha-usaha baru yang belum ada izinnya. Nanti dari Kementerian ada. Nanti di-sharing siapa yang mau usahanya dibikinan izin ada. Izin masih jadi ini, Mas? Karena ketidaktahuan atau sebenarnya masih sulit atau seperti apa? Ketidaktahuan. Karena dulu juga belum tahu. Oke. Karena nanti kan kadang ada yang nanya izin-izinnya gitu kan. Oh, memang harus ada izin ya. Kadang saya jadi tahu. Saya kalau nggak ikut ini saya juga nggak tahu kalau ada izin-izin seperti itu. Betul. Biasanya kalau orang jualan tuh pokoknya laku aja seneng ya, Mas? Pokoknya laku. Penting laku. Ya, Itu dong. Jadi kadang kepikiran kalau ada izin harus ada izin. Gini, kalau kita punya izinnya, nanti kalau ada bantuan dari pemerintah kita kena. Itu di situ sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau ada apa-apa lebih enak yang berhubungan dengan Kementerian. Kalau nggak ada izinnya kan kita nggak bisa ikut. Apakah nanti kalau ada apa, ada event atau ada apa gitu. Jadi memang penting ya, penting tetap. Penting ya. Iya. Oke. Nah itu juga mau saya bahas tuh soal izin. Kadang kan belum banyak yang aware soal izin gitu, Mas Adi kan. Kalau kita biasanya, pokoknya aku punya produk laku, ya udah gitu. Tapi ternyata juga ketika berizin itu juga banyak manfaatnya juga ya? Ada, manfaatnya ada sih yang jelas itu nanti pada saat
apa namanya, kadang kan kita pedagang kecil ya, Ya. termasuknya kita pedagang kecil. Nanti kalau ada bantuan dari pemerintah atau nanti ada sebak murah, kita nanti bisa dapat infonya lebih dulu. Nanti kan yang udah masuk komunitas, kita dapat info yang pertama deh. Oke. Dan Baik. izin itu juga nanti apa namanya? Kadang kan ada orang yang ribet gitu kan, nanya-nanya banyak pertanyaan gitu. Nah, itu kadang simpel tapi kadang nyebelin. Oke, baik. Boleh saya tambahkan ya? Monggo, Jadi Mas Arief. kalau terkait izin itu kan ada beberapa izin ya untuk Ya. UMKM itu. Mungkin kalau memang dia pelaku usaha itu memproduksi sendiri, itu memang sebaiknya ada izin seperti PIRT. Ya. Terus kalau mungkin untuk usaha lain yang memang produk dari setengah jadi menjadi kita jual, itu mungkin ada yang namanya NIEB, nomor NIB. induk berusaha. Betul. Ya. Itu jadi terkait kalau untuk bantuan memang harus ada punya NIB segala NIB ya, macam, betul. Minimal NIB, nggak harus izin yang ini sih, izin usaha yang gede itu nggak yang resmi, nggak, NIB minimal. Itu kalau memang ini nanti kan bertahap dari PIRT ada NIB, nanti untuk sertifikat halal dan sebagainya itu berjenjang lah. Oke. Betul. Dan cukup mudah kah mengurusnya? Mudah banget, online. Online. Ya. Kadang juga kan dari Polkom sendiri memfasilitasi untuk siapa yang mau membuat perizinan, difasilitasi. Karena sekarang rata-rata sudah online semua, lebih enak, lebih praktis. Oke, baik. Jadi kemudian itu juga salah satu manfaat atau pentingnya berkomunitas. Nah, itu juga penting. Sebelum saya nanti ke sana, saya mau ngulik soal produknya masing-masing dong. Ini kalian promosi Mas yang banyak. Itu penting. Kita Mas Arief dulu ya, Mas Adi ya. Ya. Mas Arief, ini ada kedai Monster. Wah, ini saya perlu tanya di bagian mana monsternya? Ini usaha apa, Mas? Kalau kita itu awalnya kita buat ini ya, produk kita itu keripik dari ceker ayam. Keripik dari ceker ayam, betul. Okay. Dan keripik khusus. Kenapa dinamakan Monster juga karena kita memiliki varian rasa dan memang ada rasa yang memang super pedas. Jadi kita analogikan itu adalah ya pedasnya pedas Monster, luar biasa pedas. Oke. Nah, terus untuk melihat perkembangan situasi sekarang ini kan kita mengembangkan untuk usaha-usaha produk lainnya seperti jualan sosis, corn dog, ataupun jeruk peras kita. Kadang kita juga kalau mengikuti event itu melihat eventnya siapa yang pengunjungnya siapa dan dari kalangan mana. Nah, untuk event kita menentukannya dari situ, melihat daya beli juga pengunjungnya siapa. Betul. Jadi cocoknya apa, produknya apa gitu ya. Iya. Saya mau tuh ilmunya kayak gitu tuh. Jadi banyak apa? Boleh kita sharing lagi nanti. Oke, kita bikin seminar nanti. Siap, benar-benar. Oke, Mas Arief, sedikit. Kenapa kemudian awalnya dari ceker, Mas? Saya pecinta ceker anyway, jadi saat itu sebenarnya kita juga bingung ya mau produk apa. Saat itu sempat galau ya. Kita coba, udah kita mulai ceker lagi. Karena kalau usaha kita tidak mulai ya nggak akan jalan-jalan. Makanya kita coba produk dari keripik dulu, keripik ceker dan keripik khusus. Kemudian setelah berjalan kita tambah produk lagi, ada es coklat. Terus karena melihat permintaan dari konsumen segala macam, sosis itu lebih menarik, kita juga produk sosis juga kita jual. Pokoknya untuk makanan-makanan yang lagi hit sekarang itu kita terus mengikuti perkembangannya. Luar biasa. Oke. Nah, sebelum saya ke Mas Arief, kalau misal Smart Listeners dan sahabat Sonora yang nonton kita juga dan juga mendengarkan kita saat ini yang live, gimana misalnya atau bisa menemukan produknya Mas Arief di mana? Kalau untuk saat ini kita berjualan dari event ke event ya. Kalau dulu sebelum pandemi memang kita ada reguler, ada yang hariannya, cuma karena memang dampak corona itu luar biasa. Jadi untuk harian kita off dulu, kita dari event ke event. Jadi untuk sekarang misalnya di apa? Ya. Terus nanti mungkin Masnya pernah dengar ada acara Custom Fest. Oh iya. Saya ikut. Saya pernah masuk, ada yang jualan jeruk. Jeruk peras, ya itu saya. Saya nggak dapat jeruk kemarin. Ya ampun, maafkan saya Mas.
Dulu ke Pasar Kangen juga kita Pasar Kangen, ikut. Ada yang jualan jeruk waktu tahun yang terbaru itu. Aha. Nah itu jeruk punya saya juga itu yang Oh, jualan. oke. Berarti memang sejauh ini dari event ke event ya? Iya, Mas? iya Oke, betul. oke. Ada sosial media? Sosial media ada. Ah, Kedai Monster juga. Kedai Monster. Kedai.monster. Di Kedai.monster. Instagram kita. Di Instagram, di follow ya, smart Follow ya. listeners ya. Jadi itu dari usahanya Mas Arif tadi, kedai.monster. Nah itu bisa di follow, nanti kalau Anda pengen pesan boleh nanti biar diusahakan. Atau misalnya Mau mencari di event mana sekarang? ya, itu. Anda punya event boleh ngajak Mas Arif ya, boleh banget. Oke, saya ke Mas Adi sekarang. Nah ini menarik, Kokoba. Ya. Tulisannya pakai C, bacanya pakai K. Nah, oke. Coklat Mas, dugaan saya. Bukan. Itu singkatan sebenarnya. Apa itu? Kokoba itu usaha pertama saya sebenarnya bajigur, wedang bajigur. Oh, Nah, iya. wedang bajigur itu kan kebanyakan orang sepuh kan. Kalau anak muda-mudanya jarang. Terus aku Iya, betul. berpikir, kadang mereka tuh bawa anak kecil gitu kan. Iya, Ya betul. anak kecil kok nggak beli tempat saya karena dia nggak Nah. suka kan, yang beli cuma yang tua-tua. Aku usaha apa ya? Terus aku pikir, yang anak-anak kan mesti yang hit-hit gitu kan, yang hit Korean food. Oke, Saya setuju. bukalah Krondok, dan kebetulan waktu itu kroffel juga lagi booming. Oh, kroffel ya. Bisa buka Krondok dan kroffel. Kokoba itu jadinya Krondok, kroffel dan bajigur. Jadi singkatan sebenarnya. Jadi Saya udah bayangin, oh kayaknya coklat nih, oh bukan. karena dan setelah saya buka itu, jadi anaknya juga ikut jajan sekalian. Jadi kan apa namanya, menarik pelanggannya lebih maksimal gitu. Oke. Karena waktu itu kalau cuma jualan wedang bajigur yang beli punya aja, bapaknya Ya, aja. ya. Dia nggak beli apa-apa. Ya. Rugi aku. Dia cuma datang ke outlet saya nggak beli apa-apa gitu kan. Benar, Gimana caranya biar kalau mereka bawa anak, anaknya juga ikut beli gitu kan. Oke. Aku kasihlah makanan kekinian gitu. Oke. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, tirulah Mas Adi. Dia melihat semua potensi yang ada. Bener-bener. Ya kadang-kadang kalau ada pengunjung udah datang gitu kan, ada 5 ya harus beli semua 5-5-nya. Iya, benar. Kalau mereka nggak beli, kenapa nggak beli ya? Kita bisa tahu kenapa dia nggak beli gitu kan. Itu Iya nggak? Gimana, ide bagus juga itu menginspirasi. Iya, menginspirasi. Jadi anaknya jajan harusnya orang tuanya juga jajan. Iya. Atau seperti misalnya orang tuanya jajan, anaknya juga jajan. Oke, baik. Nah, kita sudah di ujung untuk segmen ini. Nanti masih banyak sekali yang akan mampir ke event kita, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Tapi untuk penutup, saya mau tarik lagi ke yang awal tadi. Nanti saya minta closing statementnya dari Mas Arif dan juga Mas Adi. Mas, kemudian saya jadi berpikir, ternyata berarti berkomunitas itu jadi penting ya untuk UMKM. Ya, betul. Betul. Karena kan tadi setelah cerita, setelah ngobrol, produk itu walaupun misalnya dalam satu wadah itu berbeda, tapi ada hal-hal lain yang bisa di-sharingkan, kayak misalnya curhat, cerita, cari info, itu dan lain-lain. Nah, kasih manfaat pentingnya berkomunitas dong Mas, biar teman-teman yang mungkin masih, oh aku kok ngerasa sendirian ya, kayaknya kok berat banget ya sendirian usahanya, tapi jalan ini, ditinggal juga eman-eman gitu kan. Nah, Mas Arif dulu deh, gimana kemudian pentingnya berkomunitas untuk teman-teman UMKM? Ya, untuk teman-teman UMKM yang terutama yang baru membuka usahanya, alangkah lebih baik memang bergabung dengan komunitas. Dari situ kita banyak belajar dari yang sudah senior, yang sudah banyak pengalaman. Kita bisa menimba ilmu dari mereka untuk mengembangkan usaha kita ke depannya. Jadi bersosialisasi, berorganisasi itu luar biasa manfaatnya. Oke. Baik, Mas Adi. Ya sih penting sekali karena nanti selain kita dengan berkomunitas, produk kita otomatis akan keluar. Ya. Dan yang paling penting itu dari mulut ke mulut. Yang tadinya kita mungkin lakunya sebelum tanpa komunitas lakunya 5-6. Ya. Setelah komunitas Itu pun keluarga biasanya. Iya, teman. Setelah kita berkomunitas, kita kan punya banyak kenalan tuh. Setuju. Dari kenal itu kan otomatis dia jualan apa terus dia penasaran. Ya. Beli. Nanti dari situlah dari mulut ke mulut. Lama-lama usaha kita juga jadi lebih berkembang. Oke, koneksi berarti. Iya, koneksi penting itu. Oke. Baik. Saya harus berterima kasih kepada teman-teman Forkom dari Kelurahan Tegalrejo, ada Mas Arif dari Kedai Monster, thank you. Ya, Mas Arif. sama-sama. Dan juga Mas Adi dari Yap. Kokoba, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu dan semoga sukses. Terima kasih. Selaris hari Oke, nanti selamat kembali ke stand-nya. Saya tak coba mampir nanti. Iya. Saya kembali ke studio ke rekan Tia di studio Sonora. Itu tadi satu segmen pertama. Kita nanti masih akan hadirkan banyak sekali inspirasi dan banyak yang akan hadir di sini untuk menginspirasi langsung dari Car Free Day Jalan Ibda Harsono di pagi hari ini, Tandang Jogja Kreatif persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Saya kembali ke studio rekan Tia.
Baik, terima kasih rekan Victor atas perbincangan di kesempatan kali ini. Selamat bertugas kembali. Dan sahabat Sonora dan Smart Listener, demikian untuk keseruan kegiatan Car Free Day di Tandang Jogja Kreatif. Untuk keseruan lainnya, stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan Smart Listener, kita akan ikuti lagi keseruan dari kegiatan Tandang Jogja Kreatif langsung dari Jalan Ibda Tut Harsono Yogyakarta. Dan kita akan ikuti juga dialog Jogja Kreatif di kesempatan kali ini. Kita sudah terhubung lagi bersama dengan rekan Victor. Silakan rekan Victor untuk selengkapnya. Terima kasih rekan Tia yang berada di studio Sonora. Di pagi hari ini masih kami siarkan langsung dari Jalan Ibda Tut Harsono Yogyakarta, langsung dari event Tandang Jogja Kreatif persembahan pemerintah Kota Jakarta, dan kita hadirkan dialog Jogja Kreatif di pagi hari ini untuk edisi Minggu 4 Desember 2022. Kita akan bahas sebuah topik menarik yang kemudian bisa jadi perhatian kita, bisa jadi concern kita bersama, terkait dengan Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Ya, Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Saya bersama dengan Inspektorat Kota Jakarta, ada Bu Fitri Paulina Antiani ST yang sudah bersama dengan kita. Bu Lina, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Sehat, Bu Lina? Alhamdulillah, sehat. Tadi ketemu ya tempatnya? Ya, ketemu. Dijemput Mas siapa ini? Disebut sama Mas Limawan tadi. Iya, baik. Terima kasih sudah hadir, Bu Lina, pagi hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau chit-chat sedikit, kita mau menginspirasi Smart Listeners dan sahabat Sonora terkait topik kita, yaitu Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Nah, ini jadi topik kita dan perbincangan kita selama nanti 15 hingga 20 menit ke depan. Dan saya langsung ke Bu Lina deh. Ini ketika saya dapat tema ini, Bu, wah ini kayaknya berat banget nih. Tapi terus kemudian saya mikir, oh apa ya yang mau diangkat, apa ya yang mau kemudian jadi dasar gitu ya, Bu Lina. Kenapa kemudian topik dan tema ini dibawa ke ruang yang kemudian santai, ruang yang kemudian tempat berkumpul. Apakah ada hari-hari khusus begitu ya, Bu Lina? Ya, terima kasih Mas Victor ya, Mas Victor. Selamat pagi sahabat Sonora semuanya di seluruh mungkin Jogja ya. Seluruh penjuru Jogja, salam sehat, salam bahagia untuk kita sekalian. Tema ini mungkin diusung karena tanggal 9 Desember itu kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Mas. Sedunia? Iya, betul. Anti Korupsi Sedunia yang kalau di Indonesia itu leadingnya tentu saja dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyelenggarakan. Namun demikian dari KPK ini menghimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, daerah, instansi untuk turut serta menyemarakkan Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Ya, tak terkecuali di Kota Jogja, ini beberapa kegiatan juga sudah diselenggarakan menyemarakkan Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Di antaranya kalau yang kami pegang di Inspektorat itu kita menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi di 14 kementerian. Jadi sejak awal November sampai tanggal 1 Desember kemarin kita menyelenggarakan roadshow atau secara maraton, kemudian kita menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi. Dan ini narasumbernya dari Kejaksaan Negeri dan dari anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Gitu, ya. Oke, menarik kalau kita bicara soal Hari Anti Korupsi. Ada singkatannya ya kayaknya? Hakordia.
Hakordia. Hakordia. Iya, Oh Hakordia, iya. Hari Anti Korupsi Sedunia. Oh gitu. Ya oke. Jadi Betul. kadang gini Bu Lina, kalau ada hari khusus tuh biasanya memang ada singkatannya. Singkatannya ya. Biasanya kan gitu. Tulisannya. Hakordia. Oh oke. Hakordia. Dan ini jadi peringatan untuk kemudian mungkin tidak secara khusus ya, tapi secara luas bahwa kemudian bisa membawa semangat anti korupsi begitu. Betul. Nah, Oke. Bu Lina, kenapa kemudian pertanyaan selanjutnya adalah yang jadi fokus adalah teman-teman misalnya Kementerian, Ya. kemudian kan spektrum masyarakat luas ya. Luas ya. Apakah khusus tahun ini saja atau seperti apa? Oh iya, iya. Sebenarnya kalau sosialisasi anti korupsi yang kami selenggarakan oleh Inspektorat itu tidak sebatas di Kementerian ya. Ya. Sudah kita selenggarakan di sekolah-sekolah, kemudian kita di komite sekolah gitu. Kemudian juga di perangkat daerah teknis terkait juga yang ada di Kota Yogyakarta. Cuma kemarin kita fokus di Kementerian karena memang teman-teman Kementerian dan yang terutama di wilayah baik Kementerian maupun kelurahan ini kan SDM-nya terbatas. Ya, jadi betul. Dan sekarang ini pengelolaan APBD itu harus betul-betul kita jaga karena kan nggak lucu dong kita sudah 13 kali WTP ya, betul, secara berturut-turut Kota Jogja ini paling tinggi se-DIY loh ya, paling tinggi se-DIY. Luar biasa. Capaiannya ya. Iya, capaiannya. Kalau misalnya di wilayah-wilayah juga masih ada misalnya penyimpangan-penyimpangan yang disengaja begitu ya. Nah, harapannya apalagi RPJMD Provinsi DIY kita tahu akan berangkat dari kelurahan. Penguatan kelurahan. Kita kemudian kan mengantisipasi kalau nanti kelurahan juga dapat porsi dana IS nih. Nah, dapat porsi dana IS kan mereka juga harus dipersiapkan bagaimana cara mengelolanya, bagaimana paling tidak tahu potensi-potensi penyimpangan yang mengarah korupsi itu seperti apa begitu. Jadi bisa mengantisipasi. Oke. Kira-kira seperti itulah. Iya. Bu Lina, saya jadi tertarik tadi. Jangan-jangan kita itu nggak tahu artinya korupsi, Bu. Oh iya, korupsi. Karena gini, banyak yang kemudian kita sering bicara lah, pendidikan anti korupsi, terus kemudian kamu tuh jangan korupsi, Dek, misalnya gitu, yang masih kecil-kecil gitu kan. Terus dari SD itu juga mungkin karena juga paparan media sosial juga banyak, mungkin anak-anak atau adik-adik kecil kita juga udah tahu istilah korupsi gitu, tapi istilahnya saja. Dan jangan-jangan yang dewasa juga nggak tahu, oh ternyata mungkin yang saya lakukan ini juga termasuk korupsi gitu, korupsi waktu kah, apakah gitu ya, males bangun pagi biasanya. Nah, kalau kita bicara soal yang dari yang paling dasar tuh sebenarnya apa sih Bu yang kemudian masuk kategori misalnya korupsi gitu ya, Bu Lina? Secara umum tuh pengertian korupsi ini menurut World Bank ya. Menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, di mana saat ini definisi dari World Bank jadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Jadi memang intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan mungkin nanti derivatifnya bisa penyimpangan aturan, kemudian juga kerugian keuangan negara daerah ke sana gitu. Tapi kemudian kan dengan adanya undang-undang tindak pidana korupsi itu yang sudah di 99 ya tahun 1999, kemudian direvisi tahun 2001 kalau nggak salah ya, itu kan kemudian suap masuk, gratifikasi masuk gitu. Jadi banyak hal yang memang intinya kalau kita menyimpang dari aturan itu hati-hati sebenarnya, harus hati-hati. Ya, sebenarnya kayak kita mungkin hari-hari ya, di ruang publik misalnya di jalan, lampu merah aja Mas. Iya, bentar saya siap-siap dulu. Sudah merah, masih ngeblong lampu merah. Itu harus hati-hati ya kalau ada kita lihat orang yang seperti itu. Jangan-jangan mereka
di hari-hari apa Aktivitas sehari-hari. aktivitas yang lain pun cenderung ini menyimpang dari aturan. Kalau tidak ada yang mengingatkan, cenderung nggak ada yang lihat kok. Itu adalah polisi misalnya, betul ya kan? pembelaan paling asik dalam tanda kutip ya. Ya. Maksudnya nggak ada yang tahu juga. Ya. Betul. Nah, Oke, ya kita ini tadi topik Indonesia lawan apa? Bangkit pulih lawan korupsi ya. Ini ajang kita masing-masing bisa introspeksi lah. Semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bebas dari korupsi kan tidak hanya aparatnya yang dituntut. Setuju. Masyarakat pun, kemudian stakeholder yang lain, pengusaha itu juga harus punya semangat yang sama. Nah, itu yang apa ya, yang kita himbau lah. Misalnya dalam pengadaan jasa barang jasa pemerintah misalnya. Sudah ada aplikasi lewat PSE ya. Ada link untuk upload tender dan sebagainya. Ya sudah, harusnya tidak perlu lagi misalnya kasak kusuk ke sana kemari minta dimenangkan dan sebagainya begitu. Ya sudah, ikuti prosedur saja yang sudah ditetapkan begitu. Kalau memang betul-betul kompeten, qualified, tentunya kan pasti akan bisa menang tender begitu kan. Nggak perlu lagi misalnya deketin siapa minta dimenangkan. Nah, dijajanin cilok. Nah, dijajanin cilok. Enggak ya. Bukan ya. Ada yang protes. Kayaknya enggak ini kalau cilok. Cilok nggak masuk gratifikasi. Kalau cuma cilok kayaknya nggak masuk. Iya. Di bawah 10.000 soalnya. Betul. Kami di pemerintah kota juga sudah punya perwal gratifikasi, Mas. Jadi kita menghimbau atau mungkin menerapkan aturan seluruh pegawai pemerintah kota itu no gratifikasi. Jadi dalam memberikan layanan apapun kita tidak boleh menerima gratifikasi. Begitu. Jadi ini juga semangat kita untuk anti korupsi, kita endorse terus ke seluruh teman-teman di lingkungan pemerintah kota untuk jadi insan anti korupsi begitu. Oke. Saya tarik sedikit Bu Lina. Kemudian peran inspektorat masuknya di sebelah mana? Peran inspektorat. Jadi peran inspektorat adalah aparat pengawas internal pemerintah atau APIP ya. Yaitu lembaga di bawah wali kota, langsung wali kota. Kalau yang OPD lain mungkin melalui sekda, asisten sekda. Kalau kami langsung di bawah wali kota, ini membantu wali kota melakukan pengawasan atas seluruh penyelenggaraan pemerintahan dari A sampai Z. Semangat Bu Lina. Jadi seluruh tugas penyelenggaraan pemerintahan itu kita awasi, ya urusan keuangan, urusan pengelolaan aset, urusan SDM, urusan mungkin pelaksanaan tugas fungsi di perangkat daerah yang lain, itu semua kita awasi. Ada bagian-bagiannya gitu nggak? Atau inspektorat satu nama? Di tempat kami ada selain inspektor, kemudian di bawahnya ada sekretariat, kemudian ada inspektur pembantu di 4 bidang. Bidang pemerintahan dan aparatur, kemudian bidang pengelolaan keuangan dan aset, kemudian bidang pembangunan sarana prasarana, dan terakhir bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Jadi masing-masing bidang ini mengawasi sesuai nomenklatur core-nya. Jadi kalau pengelolaan keuangan aset, jadi dia fokus di keuangan dan aset. Gitu. Kalau pemerintahan dan aparatur ya penyelenggaraan pemerintahan umum dan terkait SDM. Cuma di 4 bidang itu ada mitra OPD, mitra perangkat daerahnya kita bagi dari seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemkot, ini kita bagi ke 4 bidang gitu, Mas. Mencakup semua ya? Semua sampai ke. Saya dengarkan dari tadi kayaknya masuk semua gitu. Iya. Oke, baik. Saya tarik lagi ke tema ya, Bu Lina. Indonesia pulih, bersatu lawan korupsi. Ada yang menarik di sini, 2 kata, Indonesia pulih. Kenapa ngambil momen Indonesia pulihnya, Bu? Indonesia pulih mungkin karena kita habis dari pandemi COVID ya. Mungkin ini juga sama, dan
mungkin juga karena kok sampai saat ini masih ada sih korupsi Iya, gitu ya. betul. Kapan nih habisnya korupsi Oke. gitu. Berhentinya kapan nih? Iya. Kayaknya sudah banyak ditayangkan adanya OTT Ya, gitu. betul. Kayaknya nggak jadi efek jerah gitu ya. Nah, ini ada apa? Nah, tentunya mungkin kita harus introspeksi diri. Nah, saya selalu pesankan kepada teman-teman di lingkungan inspektorat nih, Ya. kita selaku pengawas hati-hati, jangan sampai memberi contoh yang tidak baik, karena kita istilahnya ngawasi, Ya. Memperingatkan kalau ada penyimpangan. Kalau sampai ada penyimpangan di inspektorat, bah, jangan tanya, saya pasti akan paling marah ini, begitu. Ya. Selalu saya ingatkan teman-teman. Betul. Ya, memang semua harus introspeksi, dan saya harapkan juga dukungan peran serta seluruh stakeholder. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja yang dituntut untuk anti korupsi, semuanya deh. Iya, betul. Masyarakat juga iya. Iya. Mungkin dari pengusaha, dari semua elemen masyarakat lah. Iya, setuju. Kita harus mendukung anti korupsi. Kalau enggak kan ini ya kan sebenarnya dari anggaran negara, anggaran daerah yang bisa untuk lebih banyak mensejahterakan rakyat, kalau itu dikorupsi kan sayang sekali, Mas. Betul. Ya kan? Betul. Harusnya bisa lebih maksimal gitu ya. Betul, harusnya bisa lebih maksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Iya, Bu Lina, saya mau iseng tanya deh, kalau misalnya sejauh ini kan kemudian inspektorat sering ngasih wejangan dalam tanda kutip ke teman-teman yang kemudian diawasi, terus melakukan pengawasan, penyuluhan dan lain-lain. Ada nggak Bu kayak semacam penelitian kecil gitu ya? Sebenarnya apa sih potensi korupsi itu? Kenapa orang bisa sampai korupsi gitu misalnya? Apakah kemudian sepenuhnya eksternal atau kemudian internalnya orang itu ada ini nggak Bu? Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang korupsi. Jadi saya memang penasaran loh, kenapa gitu loh? Memang niat korupsi. Ada yang memang niat korupsi karena mungkin dari dirinya kalau yang faktor paling ini ya keserakahan, Mas. Keserakahan tidak cukup mensyukuri apa yang sudah sudah dimiliki, itu satu. Jadi kemudian yang kedua adanya kesempatan. Wah iya. Betul. Ada kesempatan itu mungkin nggak ada niat mungkin nggak ada niat, tapi melihat ini kok kayaknya bisa. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya ambil sedikit. Nggak ada yang tahu nih kayaknya. Nah, itu karena kelemahan sistem, karena kurangnya pengawasan, pengendalian di internalnya OPD misalnya, bisa seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang hati-hati nih, karena perintah atasan. Nah, di aparat sebelah ada kan kasus yang maksudnya penyimpangan yang karena dia nggak bisa ngapa-ngapain karena ya diperintah untuk begitu. Nah, ini pentingnya kalau kita punya keberanian menolak ya. Jadi selain satu introspeksi, saya harapkan masing-masing ASN terutama kami harus, kalau mungkin masyarakat saya hanya bisa menghimbau untuk juga anti korupsi. Tapi kalau kepada teman-teman kita di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, saya selalu juga mengingatkan, beranilah menolak ketika perintah atasan itu tidak sesuai aturan, gitu. Karena itu akan nanti menjebak diri Anda sendiri. Siapa tahu nanti yang kena, yang sengsara dirimu sendiri, atasannya malah dada-dada, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, itu yang kira-kira seperti itu deh. Baik, jadi ada potensi-potensi yang kemudian, dan kadang mungkin ya Bu Lina, nggak tahu saya bisa setuju atau enggak ya Bu Lina. Kadang kalau misal dari masyarakat awam pun sebenarnya juga mungkin berpikirnya seperti ini, mungkin yang korupsi yang punya jabatan, yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan. Tapi jangan-jangan kadang kita sendiri Pak, mbok dibantu Pak, cepet Pak. Ya itu tadi. Nah, potensinya sebenarnya nggak cuma dari yang punya kekuasaan. Masyarakat juga harus mendukung ekosistem sehatnya ya mungkin ya. Betul.
kita harus sama-sama lah saling bersinergi kan harusnya. Kalau memang kita mau ingin Indonesia bebas dari korupsi, ya paling tidak semua harus berkontribusi. Paling tidak semangat anti korupsinya ada, gitu ya. Kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Gitu. Akan jadi percuma ketika misalnya aturan diperkuat, kemudian ada lembaga, ada ini. Tapi kalau kebiasaan dan kesadaran betul masih ada ya Bu Lina sampai capek ya susah. Betul, Mas. Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Apa yang kemudian jadi pesan Bu Lina, terutama untuk tahun ini ya? Mungkin semoga sih tidak jadi sekedar hari peringatan ya Bu ya, harapannya. Seperti apa Bu Lina? Ya tadi saya lebih ke menggugah, mengajak kita semua untuk introspeksi diri. Seberapa kita punya semangat anti korupsi dan sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Dan kalau misalnya yang teman-teman di lingkungan Pemkot, apa saja yang sudah kita lakukan ketika kita bekerja, sudahkah kita mengimplementasikan semangat anti korupsi atau belum begitu. Dengan kalau misalnya melihat ada penyimpangan, ada ketidaksesuaian di sekitar kita diam saja nggak? Atau kita mungkin ikut mengingatkan dan sebagainya. Nah, saling mengingatkan untuk kebaikan itu juga saya rasa baik untuk kita membangun upaya anti korupsi di lingkungan kita, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah muluk-muluk kalau saya ya. Kita introspeksi diri dan kita lihat di lingkungan sekitar kita. Sudahkah anti korupsi itu terbangun atau belum? Kalau belum ya mari kita sama-sama begitu. Oke, baik. Jadi semangat anti korupsi itu dimulai dari diri sendiri. Dan masing-masing peran kita. Pasti kita punya peran di masyarakat. Entah di pekerjaan, entah sebagai misalnya punya kewenangan atau bahkan orang tua. Nah, sebagai orang tua gimana kemudian nyontohin anaknya gitu ya. Dari elemen paling kecil lah, dari keluarga. Paling kecil keluarga ya. Karena keluarga saya juga sepakat keluarga itu merupakan fungsi pendidikan yang utama dan terutama. Betul. Pertama, utama dan terutama bagi anak-anak kita. Jadi ketika kita sudahkah para orang tua ini memberikan bekal kepada anak-anaknya untuk sesuai aturan, kemudian semangat anti korupsi. Saya rasa nanti kalau semua keluarga juga aware terhadap seperti ini, nggak ada kok misalnya kelitih di kota Jakarta. Iya. Seperti itu. Betul. Tawuran misalnya, nggak akan ada. Betul. Iya. Kita upaya bersama deh kalau yang kayak gitu. Kita saling mengingatkan. Instansi paling sederhana sekaligus paling efektif itu memang keluarga. Ketemu bapak ibu tiap hari, ketemu mbaknya tiap hari kalau yang jadi adik, misalnya ketemu adiknya tiap hari. Jadi bisa ketika ada sesuatu yang mau disampaikan, mau dicontohkan itu lebih efektif memang mulai dari keluarga. Betul. Dan mungkin kita, kalau saya sih jangan sampai anak kalau punya masalah larinya justru keluar rumah. Setuju. Harusnya dia curhatnya ke orang tua. Jangan sampai curhatnya ke teman-temannya nanti jadi malah masalah baru nih. Kita nggak tahu saran temennya apa kan. Nah, karena sama masih muda. Umurnya sama kadang-kala dapat feedbacknya ya. Dapat feedbacknya ini kan tidak diendapkan dulu tapi justru langsung. Apalagi kan kalau anak muda dinamis sekali itu. Wah, itu. Oke, baik. Terakhir Bu Lina, apa yang mau jadi pesan untuk mungkin sahabat Sora dan smart listeners yang mendengarkan kita baik di video maupun on air kita live di radio. Monggo Bu Lina, terakhir. Ya, dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, mungkin saya menghimbau juga ke diri saya sendiri, mengingatkan untuk kita selalu introspeksi diri, seberapa kita mengupayakan untuk anti korupsi gitu.
Dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu mungkin mengurusi yang terlalu jauh dari jangkauan kita, tapi kita lakukan yang bisa kita lakukan mulai diri kita sendiri. Sekarang dari hal-hal yang paling kecil, paling sederhana, tapi lakukanlah. Dan punyalah keberanian untuk menolak apapun yang mengajak kita untuk menyimpang dari aturan. Itu saja. Baik. Saya berterima kasih ke Inspektorat Kota Jakarta, Bu Fitri Paulina Andriani ST. Bu Lina matur nuwun. Sehat selalu. Amin. Semoga lancar Amin. segala pekerjaannya dan tetap semangat. Ya. Iya. Selalu semangat. Nah, itu harus selalu semangat. Jadi ASN harus selalu semangat. Jadi ASN harus semangat. Ya. Wah, itu loh. Jadi ini hashtag di baju ditulis. Jadi ASN harus semangat. Semangat mengabdi. Ini kan tuh Bu, bikin Bu. Ini sumpahnya kan semangat mengabdi, bersedia ditugaskan di mana saja. Ya. Luar biasa. Begitu. Baik, terima kasih nggih, Ya, Lina. Nanti kita ketemu mungkin di lain kesempatan dengan ya, topik dan tema yang lain begitu ya. Bisa bergabung dengan Sonora dan Baik. bisa menyampaikan pesan-pesan anti korupsi. Luar biasa. Baik, saya kembali ke studio. Demikian perbincangan saya dengan Inspektorat Kota Jakarta, ada Bu Fitri Paulina Andriani ST. Soal atau topik kita di pagi hari ini adalah Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Saya kembali ke studio, masih akan ada talk show inspiratif lainnya. Tetap di 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Kita kembali ke rekan Tia di studio. Baik, terima kasih rekan Victo atas dialog interaktif di kesempatan kali ini. Selamat bertugas kembali. Dan sahabat Sonora dan Smart Listener, demikian untuk dialog Jogja Kreatif dengan tema Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi, langsung dari Tandang Jogja Kreatif di Jalan Ibda Tut Harsono, Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan keseruan lainnya hanya di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Baik, selamat pagi sahabat Sonora dan Smart Listener. Hari ini Minggu 4 Desember 2022, kita akan ikuti kembali kegiatan dari Tandang Jogja Kreatif langsung dari Jalan Ibda Tut Harsono, Yogyakarta. Dan kita akan ikuti kembali sahabat Sonora dan Smart Listener untuk dialog Jogja Kreatif. Dan di kesempatan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan rekan Beni. Untuk selengkapnya, silakan rekan Beni. Terima kasih rekan Tia, sahabat Sonora juga Smart Listener pagi yang cerah. Hari ini 4 Desember 2022 masih dari Pengadilan Ibda Tut Harsono di kawasan Balai Kota Pemkot Yogyakarta. Tandang Jogja Kreatif, persembahan pemerintah kota Yogyakarta masih beserta Anda semua, sahabat Sonora juga Smart Listener. Dan berbagai perbincangan menarik terus kami hadirkan, di antaranya kalau tadi kita sudah membahas mengenai UMKM, juga membahas mengenai korupsi. Nah, sekarang waktunya kita membahas tentang dunia anak di kota Yogyakarta. Hal ini juga berkaitan dengan Hari Anak Internasional. Saya tidak sendiri, bersama kami di Tandang Jogja Kreatif, persembahan pemerintah kota Yogyakarta, ada Kepala Dinas DP 3 AP2 KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Pak Edi. Benar ya, Pak? Betul, Pak Beni. Luar biasa. Dua KB. Selamat pagi, Muhammad. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi seluruh pendengar setia Sonora FM dan beberapa radio yang bergabung. Baik, nanti saya bersama Pak Edi dan bersama kami juga Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Ibu Suryani. Selamat pagi, Ibu Sur. Selamat pagi dan selamat pagi juga untuk seluruh pendengar Sonora yang ada di manapun berada. Ya, sehat ya, Bu Sur ya. Walaupun pagi, minggu pagi banyak aktivitas, tapi matur nuwun sudah menyempatkan ini Tandang Jogja Kreatif berbagai kegiatan, termasuk juga ada anak-anak di sana juga anak-anak sedang beraktivitas, Bu Sur. Ya, saya ke Pak Edi dulu, Pak Edi. Tema Hari Anak Internasional mungkin apa yang bisa dikaitkan dengan mungkin kebijakan ataupun yang sudah dilakukan oleh DP3 AP2 KB Kota Yogyakarta, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Beni. Untuk peringatan Hari Anak Sedunia kali ini, kami mengusung tema Gebyar Kampung Ramah Anak Sekota Yogyakarta, Peduli Perlindungan Khusus bagi Anak, yang kita selenggarakan
kolaborasi dengan Dinas Pariwisata yang di sini menjadi kegiatan rutin Car Free Day dengan tandang Jogja kreatifnya, sehingga luar biasa ini kemeriahannya di sekitar Jalan Tut Harsono ini. Ya, jadi sinergi antar dinas ya. Betul. Pak Edi ya. Dan ini sekalian kami sampaikan ya masing-masing yang dikeluarkan. Jadi kami mengajak perwakilan dari Kampung Rahma Anak sekota Yogyakarta yang settingannya setiap pesantren menampilkan satu. Ya. Dari Tegalrejo ini menampilkan tari dolanan dan caping ayu. Kemudian dari Jetis ini KRA Kelurahan Gowongan menampilkan jatilan, tampak buto. Kemudian dari Gondokusuman ini KRA Terban RW 7, tari dolanan anak. Tari dolanan anak. Ya, masing-masing punya tema. Untuk yang Tegalrejo temanya anak butuh lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk yang Jetis temanya jagalah anak dari proses peradilan. Dan untuk yang Gondokusuman temanya no diskriminasi anak. Yeah. Kemudian untuk Danurejan ini dari KRA RW 4 Tegal Panggung temanya stop eksploitasi anak, menampilkan senam irama. Yeah. Dari Gedong Tengan ini KRA Kelurahan Sosro Menduran temanya Say No Drug. Ini tampilan drama. Kemudian dari Ngampilan KRA RW 2 Ngampilan, temanya bijak menggunakan gadget, stop pornografi. Menampilkan opera towong. Yeah. Kemudian dari Wirobrajan, KRA Patangpuluhan, temanya rengkoh anaknya sembuhkan penyakitnya. Ini tampilannya tari caping ayu. Kemudian dari Gondomanan, ini KRA Ratmakan. Ini stop penculikan dan perdagangan anak. Ini menampilkan dolanan anak. Dari Kementerian Keraton, di KRA Ngadi Suryan. Temanya stop kekerasan terhadap anak. Kemudian dia menampilkan menyanyi. Dan dari Pakualaman, KRA Gunung Ketur, cegah perkawinan dan kejahatan anak seksual. Terkait ini menjadi tema dan mereka menampilkan tari yapong. Tari yapong. Untuk Mantri Jeron, Ini KRA Suryawijayan Gedong Kiwo mengangkat tema lindungi anak dari paham radikal, menampilkan Panem Bromo yang tadi juga sudah ditampilkan di panggung Jogja Tandang Kreatif. Kemudian dari Mergangsan, KRA Kampung Keparaan. Temanya penelantaran dan perlakuan salah adalah benih kekerasan, menampilkan dolanan anak. Dari Umbul Harjo, KRA Perwakilan Umbul Harjo, cegah tawuran dan taati norma. Ini menampilkan dai cilik. Menampilkan dai cilik. Betul, jadi ada laki perempuan, dai cilik. Kemudian dari Kota Gede, KRA Purbayan. Ini menampilkan seni tari dengan tema stop bullying. Kemudian dari Sabda, dari kelompok disabilitas, menampilkan menyanyi. Ini temanya partisipasi anak disabilitas. Satu sisi dari Forum Anak Kota menampilkan menyanyi pula. Mereka juga melakukan pula tadi bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Sehingga ini menggerakkan partisipasi anak sekota Yogyakarta. Harapannya KRA semakin giat, kegiatan forum anak di wilayah juga semakin kuat. Dan ini menjadi generasi penerus bagi bangsa Indonesia dan khususnya kota Yogyakarta. Nah, itu dia. Menarik. Dari Kampung Rahma Anak penampilannya bermacam-macam dan temanya macam-macam juga ya. Betul Pak Bu Yani ya juga ya. Ini kreativitas. Ini juga. Mereka juga mengangkat hal-hal yang up to date, termasuk tadi kekerasan pada anak, gadget, eksploitasi, ini semua ditampilkan di hari ini. Di Kota Jogja sudah ada berapa kampung ramah anak, Pak Edi? Ada 198 kampung ramah anak. 198. Yang pembentukannya kemarin berbasis RW, sehingga kita kelompokkan ke dalam 169-nya kampung. Alhamdulillah berarti dengan 169 kampung
kampung itu berarti sudah terwujud Kampung Ramah Anak sekota Yogyakarta. Sudah terwujud sih. Betul. Nah, ini menarik. Nanti saya ke Pak Edi dulu. Bu Yani, ini menanggapi penampilan dan juga di kota Jogja sudah hampir semua ya Bu ya, Kampung Ramah Anak. Nah, mungkin dari Dewan pendapatnya seperti apa nih Bu? Kalau di Dewan sendiri itu kan kita juga kembali ke tupoksi kita. Ya. Kita kan memiliki peran sebagai pengawasan di anggaran dan juga di legislasi. Ya. Nah, untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak ini kita sudah memiliki Perda Kota Layak Anak Perda nomor 1 tahun 2016. Di mana di situ Perda itu jelas ya di situ bahwa kalau tadi dikatakan Kampung Ramah Anak sudah terbentuk di seluruh kampung di Kota Yogyakarta, maka karena memang Kampung Ramah Anak ini adalah level terkecil, ya level terkecil untuk menjamin hak-hak anak itu di situ, sehingga bisa dikatakan kalau sudah terbentuk Kampung Ramah Anak, tentu saja stakeholder yang ada di situ sudah memahami hak-hak anak, sehingga mereka kan punya untuk melindungi, menghormati hak-hak anak. Segala sesuatu itu berdasarkan pada pengaruh utamaan hak anak. Gitu loh Mas. Jadi dikatakan karena sudah punya perdanya, di situ sudah diatur kewajibannya seperti apa, masyarakat bersama-sama itu mendorong untuk yaitu tadi menghormati hak-hak anak dan menjamin pemenuhan hak anak. Nah, ini penting ini. Karena gini, kampung yang tidak kondusif terhadap lingkungan anaknya itu akan rentan sekali terjadi ya tadi eksploitasi anak, terus kekerasan terhadap anak. Ya, saya yakin kalau Kampung Ramah Anak tentu saja harapan kita kan menjadi tempat yang aman bagi anak untuk berkembang, untuk hidup dan sebagainya. Gitu. Safety ya, anaknya aman dan nyaman juga dari kampung itu. Nah, apalagi Kota Yogyakarta sudah masuk kategori ya Pak ya. Alhamdulillah. Dapat penghargaan juga ya, Kota Layak Anak ini Pak Edi ya. Betul. Nah, kalau untuk Kampung Ramah Anak apa sih harus dipenuhi? Mungkin Bu Yani nanti Pak Edi menambahkan. Ada beberapa hal, ada indikatornya ya Pak Edi yang berkaitan dengan Kampung Ramah Anak itu banyak ya. Sekitar berapa Pak Edi? 24 indikator. Yang paling tidak itu bisa digolongkan untuk beberapa hal ya, misalnya hak-hak sipil, misalnya dia itu terpenuhi tidak untuk akte kelahiran saja, ya kan itu penting kan. Kalau dulu itu membuat akte kan sulit, nah sekarang kan dipermudah. Ada ya juga kalau sudah bayi lahir itu biasanya bekerja sama dengan rumah sakit bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait itu, begitu lahir beberapa kemudian sudah ada akte kelahiran. Jadi itu yang pertama. Tetapi yang tidak kalah penting itu adalah hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan juga. Nah itu kan harus dipenuhi, pendidikan, kesehatan itu semua harus dipenuhi. Dan itulah indikatornya di situ. Tapi banyak sih yang ya. Kita kalau ada. Jadi yang harus dipahami warga masyarakat supaya ya kita semua harus ngerti bahwa ini kita harus ramah anak, kemudian layak anak. Kampung kita ini harus seperti apa? Apakah mungkin kalau kadang-kadang kita membiarkan anak berlarian, nggak apa-apa, cacile kok dan sebagainya. Pada kategori anak ini sebenarnya tidak hanya balita ya Pak ya, tapi sampai usia 18 ya Pak. 18 tahun ini masih kategori anak. Mungkin masih ada yang anak SMP nongkrong atau gimana. Nah, ini Pak Edi gimana Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Beni. Sebetulnya kalau kita bicara parameter ya, yang pertama bagaimana kampung itu mengedepankan pemenuhan hak dan memberikan perlindungan tanpa membeda-bedakan. Ya, tidak ada diskriminasi baik yang difabel, laki perempuan maupun mungkin dari kelompok miskin, kelompok yang juga mampu, itu tidak ada perbedaan. Dan ini harapannya agar mereka tumbuh kembangnya menjadi baik dan haknya terpenuhi. Nah, maka yang kita lakukan terhadap Kampung Ramah Anak ini kita dulu
Kampung Ramah Anak ini paham konvensi hak anaknya, kemudian mereka membentuk kepengurusan ya, membentuk kepengurusan dan membuat program dalam rangka bagaimana memberikan perlindungan kepada sistem yang dibangun di kampung itu dan pemenuhan hak anaknya. Satu sisi dari terbentuknya ini maka ada kemauan dan kemampuan. Nah, untuk supaya lebih lagi berkelanjutan dideklarasikan dan dibuatkan penetapannya, baik itu lewat kementeriannya sebagai atau lewat kelurahannya sebagai bukti bahwa ini sudah terlembagakan. Apa yang harus dilakukan ini seperti yang disampaikan oleh Bu Yani mengkait dengan 5 klaster tadi ya, terpenuhinya hak sipil kebebasan, kemudian juga berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak, termasuk kelembagaannya. Yang ketiga, kemudian berkaitan dengan pengasuhan alternatif, ini. Dan terkait pula dengan kesehatan dasar, serta pendidikan. Nah, itu yang terjabarkan seperti yang disinggung Bu Yani dalam 24 indikator. Baik. Termasuk untuk kesejahteraan anak di kota pun masih ada KMS ya, Bu Yani ya. Masih. Jadi jangan khawatir masalah pendidikan segala itu ya, semua anak harus sekolah minimal mendapatkan pendidikan, kesehatan juga. Ini pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta ini terus care terhadap, peduli terhadap anak, dan tentu dengan kebijakannya juga ya peduli anaknya luar biasa ya Bu Yani ya. Mungkin ada dari DPRD Kota Yogyakarta, apakah nanti ada skema kebijakan lain atau seperti apa untuk terus mempertahankan ada yang ramah anak, juga Kota Yogyakarta ini layak anak, Bu Yani? Terakhir Kota Yogyakarta kan pemegang predikat Kota Layak Anak Utama. Ya. Tidak sembarang kota bisa meraih gelar itu. Betul. Memang berat, tetapi kan kita belum disebut sebagai Kota Layak Anak atau utama yang paripurna gitu. Nah, kita mendorong untuk pemerintah Kota Yogyakarta, terutama DP3AP 2KB, itu untuk mendorong mengoptimalisasi berkaitan pemenuhan di KLA-nya, di Perda KLA-nya, terutama, dan tambah satu lagi, Mas Beni, karena kita itu namanya anak itu kan masa depan bangsa, keluarga dan sebagainya. Nah, yang paling penting itu adalah kita sudah memiliki, memang ini juga kontroversial ya, Perda KTR, kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok. Ini juga berpengaruh terhadap pemenuhan atau perlindungan terhadap anak. Karena kita lihat bahwa mungkin Perda KTR itu tidak maksimal di dalam implementasi dan di lapangan. Penerapan di lapangannya ya, optimal. Sehingga mungkin kita belum bisa disebut sebagai kota layak anak. Kalau kita lihat sekarang mungkin di pendidikan ya, di sekolah-sekolah itu hanya jarak kecil itu sudah ada iklan rokok. Tapi terselubung ya, misalnya kan misalnya ada toko, tapi dia tokonya namanya apa, disponsori oleh rokok. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak itu mudah dalam akses untuk ke rokok dan sebagainya. Kan mulainya kan dari rokok dulu, kalau sebelum nanti sehingga bisa ke narkoba itu kan mulai dari dia coba-coba dulu di rokok. Jadi kita juga mendorong untuk implementasi Perda KTR ini juga masif gitu loh. Terutama juga kantor-kantor pemerintah menyediakan tempat untuk merokok bagi perokok. Karena kita juga tidak boleh melanggar hak yang lain gitu loh. Nah, itu salah satu hal yang mungkin perlu didorong lagi. Karena saya lihat bahwa kalau di fasilitas kesehatan jelas sudah tidak boleh ya dilarang merokok. Tapi pendidikan juga, tetapi jarak-jarak tertentu itu masih kita jumpai iklan-iklan rokok dan sebagainya, walaupun terselubung. Tetapi kan ini juga merupakan hal yang kontroversi. Mungkin bagi teman-teman yang Komisi B, karena dia mendorong untuk peningkatan pendapatan, ini kan juga dilema gitu ya. Di permasalahan tersendiri, tapi paling tidak ya kita juga bagaimana mengakselerasi ya hal itu supaya smooth, tidak
banyak gejolak. Ada inovasi apa sih kalau misalnya iklan apa perhelatan ini tentu saja tidak boleh ini ada iklan rokok. Karena boleh, ini ya. Jadi apa yang mensponsori kan di luar itu mesti. Ya, hal-hal seperti ini yang apa ya menjadi concern juga bagi saya gitu. Ya. Jadi penting ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari juga bahwa di area sekolah sebelahnya warungnya jual rokok gitu ya. Betul itulah. Tapi dia juga usaha. Ya, itu tadi ya. Dilema juga itu loh. Ngerokok kok nggak boleh, dodolan kok nggak boleh, nanti gejolak lagi. Padahal memang ada aturannya, radius berapa gitu bebas ya. Nah kalau Pak Edi sendiri melihat peraturan-peraturan ini apakah sudah mencukupi sebagai payung hukum untuk kita terus meningkatkan KLA, terutama juga kampung ramah anak semua nih Pak Edi? Ya, kami melihat apa yang dikawal oleh Dewan ini luar biasa Pak Benny. Karena dari Dewan ini berbagai peraturan hukum yang memayungi untuk Kota Layak Anak kan sudah cukup banyak ya. Baik itu perda reklame. Bahkan belakangan dari Dewan punya komitmen bersama Bapak Wali Kota reklame yang terkait rokok ini juga dibatasi. Padahal dampak tadi terhadap komisi yang mengawal untuk pendapatan kan sebetulnya ada dampak luar biasa, tapi ini wujud komitmen yang luar biasa. Kemudian perda KLA itu sendiri, perda ketahanan keluarga, perda untuk pemenuhan bagi penyandang disabilitas. Iya, ini kawasan tanpa rokok dan reklame tadi. Itu menjadi penguat dalam rangka memperkuat Kota Jogja sebagai kota layak anak. Bahkan beberapa wilayah daerah kota kabupaten yang lain belum memiliki begitu lengkap untuk regulasi yang ada. Seperti ini ya. Ini luar biasa komitmen dari Dewan. Dan kawasan tanpa rokok yang disinggung tadi oleh Bu Yani sebetulnya kan jangan membuat lingkungannya ikut menjadi perokok pasif, sehingga mestinya di situ sudah disediakan sehingga kalaupun nanti akan merokok di tempat yang sudah disediakan itu dengan harapan munculnya generasi penerus dari forum anak ini jangan sampai mereka generasi yang juga ikut-ikutan merokok terus akhirnya mereka menjadi tumbuh yang sebetulnya perilaku ini akan berdampak ke kesehatan dia juga. Nah itu perokok pasif ya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau di rumah bapaknya merokok Bu. Iya. Boleh merokok tapi di luar gitu ya. Tidak terus di dalam kamar dan sebagainya. Itu karena nanti yang merokok juga saya juga punya hak untuk merokok. Makanya ini rumah-rumah saya sendiri ya, tapi ya kita tepos selirohnya mungkin gitu ya. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan bersama. Itu yang penting juga. Perokok pasif juga ada dampaknya juga bagi kesehatan gitu ya. Nah, terutama Kota Yogyakarta juga stunting juga dicermati juga nih Pak Edi. Betul. Stunting menjadi program Kota Jogja karena masih ada hasil terakhir 10,8% dari stunting yang ada, dan ini penurunan yang cukup signifikan karena 2020 ada 14%-an. 14% ya. Sehingga ini komitmen dari masyarakat termasuk lewat kelurahan Kemantren ini yang telah membentuk tim percepatan penurunan stunting rupanya berdampak yang bagus sekali. Tetapi kalau kita bicara stunting, sebetulnya kami menghimbau agar semua, baik itu remaja yang kurang energi kronis, supaya lekas periksa dan memenuhi untuk gizinya, juga caten, bumil, nah, khususnya anak-anak kita ya. Karena ini kita akan peringatan Hari Anak Dunia ya, sehingga bagaimana anak ini terpenuhi gizinya sehingga tumbuh sehat. Nah ini jadi sejak calon pengantin sampai ibu hamil kita harus care, peduli, karena nanti anak yang dilahirkan jangan sampai stunting kan. Jadi harus ada pemenuhan gizi dan sebagainya begitu. Nah Bu Yani, kalau kita melihat kampung ramah anak ini kan di jalan kampung tadi kita sudah sempat ngobrol. Jalan kampung supaya ramah anak gimana nih? Supaya anak juga nggak berlarian, tapi kendaraan yang lewat juga kita tahu bahwa ini ramah anak, harusnya jangan ngebut ketika jalan kampung.
Masih ada polisi tidur, nanti anaknya kesandung gimana? Nah, gimana Bu Yani? Kaitannya dengan kampung ramah anak yang ada di masyarakat, yang berhubungan dengan misalnya fasilitas umumnya, ya saya harapkan itu ya betul-betul kalau misalnya buat polisi tidur, kan mesti ada aturannya atau Mas itu, tinggian dan sebagainya, sehingga tidak melulu terus biar tidak ngebut, tinggi sekali ya itu malah mencelakakan. Di kampung saya yang juga kampung ramah anak itu sudah tahu bahwa di situ kalau sudah dicantumkan selamat datang di kampung ramah anak, tentu saja orang-orang itu harus memahami apa sih yang harus dilakukan. Misalnya dia mesti turun dari kendaraan dituntun. Nah itu sudah menjadi tradisi kayaknya di situ, sehingga masuk kampung itu tidak langsung pakai ngebut itu karena banyak anak-anak di situ. Betul. Nah tadi seperti saat kampung ramah anak ya mesti ada anaknya, kalau tidak anaknya karena kita kan yang menjadi objeknya itu kan anak di situ, sehingga fasilitasnya semua berdasarkan pengaruh utamaan hak anak. Misalnya yang tadi kalau dibuat polisi tidur juga ada ukurannya, tidak asal buat tinggi karena tidak. Dan saya kira kalau di dalam kampung pun sekarang sudah jarang sekali ada polisi tidur, sudah dikeprasi kalau tempat saya, karena memang orang tuh tahu kalau sudah masuk kampung ramah anak itu dia akan turun dari kendaraannya dituntun. Dan seperti itu sudah menjadi hal yang wajar sekarang. Dan itu kan dimulai dari aturan duluan. Jadi kalau seperti merokok, merokok di situ kan memang kalau rapat dan segala sudah tidak disediakan abak rokok. Gitu ya. Enggak ada. Sehingga sudah tahu kalau rapat tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Di rumah pun mereka juga sudah tahu kalau merokok terbuka, ruang terbuka. Walaupun mungkin karena lingkungannya sempit itu mesti ada. Kalau sudah memproklamirkan diri sebagai kampung ramah anak, hal itu sudah mereka pahami gitu. Perlunya kesadaran masyarakat sendiri ya. Pemerintah sudah berbagai macam kebijakan, aturan. Nah, warga masyarakat juga harus nyengkuyung. Nah, supaya ramah anak, layak anak ini semua tercipta 100%. Baik. Ya, Pak Edi, sebagai penutup closing statement Pak Edi seputar Hari Anak Sedunia dan juga pesannya untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta, juga anak-anak di Kota Yogyakarta. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Benny. Dengan peringatan Hari Anak Sedunia ini, maka kami mengajak seluruh warga masyarakat, juga termasuk kampung ramah anak, untuk mulai mendengarkan suara anak. Mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi, dan mereka punya talenta yang luar biasa, sehingga kita perhatikan. Satu sisi di dalam penyelenggaraan ini kami juga mengucapkan terima kasih, terutama kepada pihak-pihak yang telah membantu, karena di sini nampak yang ikut berpartisipasi dari PDAM Tirta Marta, kemudian Bank Jogja, GRSU, kemudian juga Jokem Mbak Pia, ini luar biasa, Pamela. Ini juga kami terima kasih pula kepada Dinas Pariwisata dengan agenda kolaborasi ini yang luar biasa. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan mungkin pemimpin dunia. Harapan kita semua. Amin. Baik, matur nuwun Pak Edi. Ibu Suryani, monggo pesannya untuk warga Kota Yogyakarta dan juga anak-anak di Kota Yogyakarta. Pesan saya adalah di sini kan kita pusatnya adalah kampung ramah anak. Kampung ramah anak menjadi wadah untuk memfasilitasi anak-anak untuk berkembang, berpartisipasi pada kegiatan yang ada di masyarakat, serta menjadi tempat dengan fasilitas bermain yang memberikan edukasi terhadap anak. Jadi KRA ini adalah sarana penghormatan, pemenuhan dan penjaminan hak anak yang menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan negara sebagai bentuk komitmen dan penghargaan terhadap anak. Nah, itu dia, Bapak. Keluarga juga berperan penting karena sebenarnya itulah awalnya ya, karena dari keluarga kita jangan nuntut wah tetangga dan sebagai adik keluarga dulu dia harus beres nih urusan ramah anak ini. Baik, Pak Edi, Bu Suryani, matur nuwun sudah
berbincang-bincang di Jogja, Sama-sama. Tandang Jogja Kreatif pagi hari ini, Hari Anak Sedunia. Jadi tetap kita harus wujudkan kampung ramah anak dan kota layak anak ini semua bukan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama dan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Selamat pagi, salam kami untuk Anda sekeluarga. Baik, terima kasih rekan Beni atas dialog interaktif di kesempatan kali ini. Dan demikian sahabat Sonora dan Smart Listener untuk dialog Jogja Kreatif dengan topik pembicaraan terkait dengan anak memperingati Hari Anak Sedunia. Dari Tandang Jogja Kreatif, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta langsung dari Jalan Ibda Tut Harsono Yogyakarta. Dan nantikan perbincangan seru lainnya sahabat Sonora dan Smart Listener hanya di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan Smart Listener, kita akan ikuti kembali dialog Jogja Kreatif dari Tandang Jogja Kreatif persembahan pemerintah Kota Yogyakarta langsung dari Jalan Ibda Tut Harsono Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan rekan Victo untuk perbincangan selengkapnya. Silakan rekan Victo. Baik, rekan Tia di studio, terima kasih. Tetap semangat di pagi hari ini masih dari Jalan Ibda Tut Harsono. Kita masih dalam Car Free Day untuk Tandang Jogja Kreatif. Guyub Murup untuk tahun Tandang Jogja Kreatif 2022. Dan di hari Minggu 4 Desember 2022 dan untuk perbincangan kita kali ini kita akan bahas topik menarik yaitu Asian Tourism Forum 2023. Nah ini nanti ada apa saja yang kemudian jadi rangkaian acaranya mungkin, terus kemudian apa yang mau jadi fokus begitu nanti kita akan bahas. Saya akan sapa dulu ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Jakarta, ada Pak Wahyu Hendratmoko, SEMM. Pak Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Vito, selamat pagi pendengar Sonora FM dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Yogyakarta, maju pariwisatanya dengan penuh semangat. Wih, luar biasa. Lengkap Pak Wahyu. Oke, saya sama juga ada Kepala Bidang Industri Pariwisata Kota Jakarta, ada Mbak Cesaria Eka Yulianti. Mbak Cesa, selamat pagi. Pagi Mas Dito, salam sehat semangat, pagi yang cerah Mas Dito di sini, alhamdulillah ya. Sudah jajan belum? Mbak Cesa? Belum ini. Oh, belum. Udah pada habis nanti munculnya. Tadi sibuk Mbak Cesa muter sama Pak Wahyu juga, hatinya bunyi terus. Baik, kita mau bahas soal Asian Tourism Forum 2023, tapi kemudian saya mau bergeser dulu sedikit topiknya. Nah, ini Jogja dan akhir tahun. Wah, itu dulu Pak. Saya mau tahu update-nya dulu dong bagaimana kesiapan teman-teman. Terutama kan akhir tahun kayaknya topiknya nggak bisa lepas dari itu deh. Ini kayaknya banyak event ya. Terus seperti apa kesiapannya untuk 2022 terutama Nataru ya Pak Wahyu? Monggo. Baik Mas Vito, jadi sektor pariwisata di Kota Yogyakarta alhamdulillah sudah mulai menggeliat sejak awal tahun ini sebenarnya. Awal tahun ini pasca Lebaran kemarin. Dan sampai detik ini kita sudah mulai tetap mulai menuai hasilnya. Teman-teman pelaku usaha jasa pariwisata sudah mulai menuai hasilnya. Dan yang terus kami dorong adalah kesempatan berharga ini, di mana kita sudah mulai bangkit, banyak menerima kunjungan wisatawan, ini kita manfaatkan untuk bisa memberi impresi yang bagus loh ya. Karena kalau tidak, mereka yang datang ke sini, ternyata mereka kecewa terhadap pelayanan atau kualitas dari produk yang kita hasilkan, alhasil nanti naudzubillah min dzalik, ini amit naudzubillah min dzalik, itu nanti mereka akan kapok ke sini. Nah, kesempatan berharga ini jangan kita sia-siakan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Kuncinya di situ, untuk produk barang dan jasa yang kita hasilkan di sektor pariwisata. Sehingga mereka nanti akan menyampaikan kepada keluarga, komunitas, kolega, tempatnya bekerja, dan banyak dari teman-temannya mereka yang mendapatkan informasi ini akan kembali lagi ke Jogja di waktu yang akan datang. Dengan demikian kita bisa menjadi industri pariwisata yang benar-benar berkelanjutan, memiliki kontinuitas yang tinggi. Karena setelah ada kunjungan ini akan ada kunjungan lagi. Kuncinya adalah quality insurance, baik dari produk, barang, dan jasa yang kita hasilkan. Insya Allah demikian, Mas.
saya masih ke Pak Wahyu. Pak Wahyu kan ini tadi mengutip pernyataan kalau sebenarnya sektor industrinya pariwisata juga sudah mulai tumbuh begitu, berjalan sampai akhir tahun ini merupakan kesempatan. Ada persiapan khusus nggak Pak untuk tahun ini? Persiapannya masih penguatan internal dalam rangka untuk memanfaatkan momentum ini agar kita bisa memberikan impresi yang bagus. Kebetulan mungkin saya ulangi beberapa kali, ini industri pariwisata itu kan memang tidak hanya pemerintah yang bikin ya, tetapi ada 30 item yang ada di dalam industri pariwisata. Baik 17 subsektor ekonomi kreatif dan 13 jenis usaha jasa pariwisata. Yang ada di sini sekarang ini adalah kurang lebih sebagian kecil dari 30 item yang kita sebutkan tersebut. Nah, dari 30 item itu kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk bisa menciptakan pelangi indah di pariwisata Kota Yogyakarta. Kalau pemerintah mungkin hanya bisa menyokong 10-15%-nya saja. Yang lain benar-benar ditentukan oleh kualitas dari pelaku usaha jasa pariwisata, mulai dari hotel, restoran, destinasi wisata, tempat kuliner, tempat fashion, dan tempat industri kreatif yang lain. Nah, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman industri pariwisata, oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang secara kontinu melaksanakan minggu promosi ya Mas ini mungkin. Jadi, kita menutup jalan Car Free Day, kita membuat event promosi untuk industri kreatif yang ada di Kota Yogyakarta, entah itu UMKM, kuliner, fashion, flora, fauna, kita kumpulkan di sini termasuk pelaku seni dan budaya agar orang bisa datang kemudian mengetahui ada produk tersebut ternyata di waktu yang akan datang akan belanja. Yang paling penting di sini adalah kegiatan promosi itu seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan pamungkas di tahun 2022. Insya Allah teman-teman bidang industri pariwisata sudah menyiapkannya yang lebih seru di waktu yang akan datang. Harus. Kita akan review kekurangan dan kelebihan yang kita miliki selama 12 bulan di tahun 2022 untuk kita manifestasikan atau implementasikan di waktu yang akan datang di tahun 2023. Jadi tunggu kedatangan kita lagi di sini tiap minggu pertama di tiap bulannya. Setelah gajian Mas. Jadi tanggal 6 gitu, ayo kita sangat sini. strategis sekali. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat untuk yang bekerja sama dengan kami di Sitenan maupun yang datang di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Saya ke Mbak Cesa. Mbak, ini gimana teman-teman industri pariwisata? Saya pertanyaannya sama seperti Pak Wahyu, tapi detailnya seperti apa? Mas Dito, terima kasih. Jogja ini ngangeni gitu ya, Jogja ini ngangeni akhir tahun ini ternyata luar biasa limpahan kunjungan begitu ke Jogja, ke Jogja, ke Jogja limpahannya bahkan hotel-hotel penuh gitu ya, bahkan kemarin itu ada yang pejabat dari salah satu kabupaten kota ingin berkunjung ke Jogja, pesen hotel bintang 5, bintang 4 itu sudah full untuk tanggal 1 Desember kemarin, pada mau pesennya 2 minggu yang lalu begitu ya. Ini berarti Jogja limpahannya dari teman-teman seluruh Indonesia itu terutama dari sisi government, itu dari sisi government, belum dari sisi yang lain karena kan Jogja sekarang menggeliat dengan sistem MICE-nya ya, pariwisata MICE-nya itu yang luar biasa, dan ini yang menambah semaraknya di industri di pariwisata di Kota Yogyakarta. Dan saat ini teman-teman industri pariwisata bagaimana berlomba-lomba untuk menyuguhkan sesuatu yang seperti tadi, bahwa secara kualitas dan juga sebagai supaya tidak ada hal-hal buruk yang terjadi, yang kita jaga. Bagaimana kita memfasilitasi untuk mereka itu mendapatkan fasilitas terbaik begitu ya. Apalagi ini Nataru ini sudah menggeliat, bahkan dalam event Tandang Jogja Kreatif ini biasanya banyak teman-teman pelaku usaha pariwisata yang datang ke memberikan partisipasi mereka, tapi di last minute mereka banyak yang cancel karena terlalu banyaknya acara, kurang orang juga, dan mempersiapkan untuk Nataru ini begitu Mas Dito. Oke, jadi memang walaupun cancel tapi kabar baik ya. Kabar baik ya, kabar baiknya seperti itu begitu ya. Ingin kan sebenarnya ada selebrasi untuk di akhir tahun ini, di akhir pengunjung tahun ini untuk Tandang Jogja Kreatif sebagai suatu selebrasi di sepanjang tahun ini bersama-sama industri pariwisata. Tapi ya itu tadi ada kendalanya, mereka itu
ada banyak sekali momen-momen gitu ya, event-event di mereka sendiri. Di Jogja itu ada 703 hotel, sekitar 900 resto gitu ya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau mereka yang saat ini aja hari Minggu kebetulan weekend ya. Di Jogja itu weekend bukan hanya Sabtu Minggu Mas, tapi sudah dari hari Kamis. Weekendnya tuh 4 hari kalau di Jogja, bukan lagi Sabtu Minggu begitu ya. Nah, ini ya. Itu yang apa namanya Jogja yang istimewa, yang ngangeni gitu Mas Dito. Oke, baik. Nah, nyambung dengan Jogja yang ngangeni, wah ini kan berarti kalau dari sisi industri mungkin bisa apa ya, menjadi potensi gitu ya, Mbak Jesa. Saya mungkin ke Pak Wahyu. Saya mau menyambung di ASEAN Tourism Forum 2023. Kita tahun ini agak sering jadi tuan rumah ya Pak ya untuk alhamdulillahnya Mas Tito. Negara kita ya. Jadi pendengar Sonora sekaligus kita akan menyampaikan informasi bahwa awal tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah dari ASEAN Tourism Forum 2023. Ini adalah event anual yang diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN untuk membahas kemajuan dan saling bertukar pikiran terkait dengan pembangunan di sektor pariwisata. Nah, ini nanti akan ditunjuk Indonesia sebagai tuan rumah dan Kemenparekraf menunjuk Yogyakarta sebagai tuan rumahnya, lokusnya. Nah, ini menjadi kesempatan yang sangat berarti bagi kita untuk lebih menunjukkan kesiapan kita di sektor pariwisata dalam rangka menerima kunjungan dan melayani kunjungan wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena partisipannya yang akan hadir itu sekitar 2.000, Mas. Jadi kita bersyukur sekali. Ini harus memanfaatkan momentum ini. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga seperti itu. Beberapa program di tempat kami juga coba kita sesuaikan untuk mengarah ke eksternal dan internal. Yang eksternal nanti kita akan mencoba menyambut mereka dengan berbagai macam promosi-promosi tentang potensi wisata Kota Yogyakarta. Yang internal kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang ujungnya nanti adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, pelaku sektor usaha jasa pariwisata agar mereka aware terhadap kegiatan ini dan ikut bertanggung jawab bersama-sama. Karena ini momentum yang menarik untuk bisa menunjukkan seberapa tinggi kualitas layanan pariwisata kita. Oke. Jadi selain kemudian kita jadi tuan rumah, ini juga jadi ajang ya Pak ya untuk pameran, promosi. Flexing Mas. Jadi flexing. Jadi kita harus memfleksikan kualitas layanan kita, potensi-potensi yang dimiliki kita agar mereka itu tertarik, dan mereka akan membawa rombongan dalam jumlah yang lebih besar di waktu yang datang. Kalau mereka diprediksi nanti akan ada 25 negara, masing-masing negara kurang lebih ada 100, kurang lebih ada 2.000 orang partisipan, dimulai dari level menteri, pejabat di bawah menteri, kemudian ada penyelenggara perjalanan wisata, partisipan, kemudian media, ada 2.000 orang di sini, tepatnya di tanggal 2 sampai 5 Februari. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk bisa memamerkan potensi, keindahan potensi wisata di Kota Yogyakarta. Flexing in a good way. Saya ke Mbak Jesa lagi. Mbak Jesa, nanti kemudian di ASEAN Forum, ASEAN Tourism Forum 2023, apa yang ada di sana Mbak nanti? Bentuk kegiatannya, apakah kemudian misalnya exhibition atau kemudian saya nggak tahu apakah ada workshop juga mungkin atau business matching dan lain-lain? Ya, jadi ATF ini nantinya akan ada 2 pertemuan. Pertemuan untuk sekelas pejabat ofisialnya itu nanti ada di JW Marriott di Jogja. Kemudian untuk business matchingnya itu ada di daerah JEC, begitu ya. Nanti di sana ada pertemuan seller and buyer, kemudian ada pameran-pameran, dan di sana ajang nanti ada transaksi-transaksi gitu ya, sekelas internasional. Apa yang akan dari Indonesia, dari negara ASEAN yang akan kita kolaborasikan begitu. Dan ini yang sebagai salah satu ajang bagaimana tadi kita untuk memberikan sesuatu yang khususnya Jogja gitu ya, Indonesia pada umumnya, Jogja pada khususnya, apa yang nanti kita akan tarik gitu nggih. Dan ada beberapa sudah nanti mungkin Pak Wahyu yang akan menjelaskan beberapa kegiatan kita sudah mulai lewat Tandang Jogja Kreatif ini sebagai mulainya
kita pre-event untuk ATF ini, bagaimana kita mendengungkan ATF ini yang nanti akan ada di Jogja, dan nanti akan ada beberapa program-program kegiatan begitu untuk kita bantu dukung kegiatan ATF, dalam artian kita ingin memperkenalkan Jogja gitu dengan teman-teman dari internasional dari negara-negara ASEAN, bahwa Jogja ini mempunyai kekuatan gitu ya, mempunyai kekuatan untuk orang-orang datang ke Jogja gitu ya, dengan budayanya gitu kan, dengan potensi-potensi yang ada di Kota Yogyakarta ini begitu. Karena kan Kota Jogja kan kita nggak punya wisata-wisata gitu ya, tapi kita punya kekuatan budaya dan kita punya kekuatan lain yang ini bisa kita unggulkan begitu, Mas Nito. Oke, saya ada pertanyaan. Nggak mungkin Pak Wahyu atau Mbak Jesa bisa. Saya sedikit penasaran sih. Tapi kalau bicara soal potensi ya, ASEAN sendiri masuk ke Kota Yogyakarta, angkanya seperti apa, Pak? Nggak exactly angka sih, tapi potensinya seperti apa sih, Pak? Jadi kalau di data kami, kami yang kami laksanakan, itu memang belum mengkotak-kotakan antara ASEAN non-ASEAN, tapi masih luar negeri. Jadi setiap di akhir Oktober kemarin, awal November kami menerima data kunjungan kami yang sudah mencapai sekitar 5,8-5,9 juta orang. Per tahun ada sekitar 10%-nya itu berasal dari luar negeri, dari mancanegara. Nah ini memang kita belum bisa mengkotak-kotakkan antara negara mana saja yang berasal, karena mereka masuk tidak hanya melalui bandara saja, tetapi juga melalui kereta dan bis, sehingga menjadi kesulitan bagi kami untuk Tapi dari 10% itu kita sudah mulai bisa melihat dampak positif dari kunjungan mereka, terbukti dengan sudah mulai marak dan hidupnya kampung-kampung internasional di Kota Yogyakarta. Kalau Mas Vito Pirso, mulai dari Sosrowijaya, kemudian Prawiro Taman, Hiburan itu sudah ramai sekarang, alhamdulillah. Yang punya hotel, yang punya resto, yang punya kafe, semua sudah beraktivitas, dimulai dari pagi, siang, sore, malam hari, dan ini kita berbahagia dengan kondisi seperti ini. Ini membuktikan bahwa pariwisata Kota Yogyakarta yang berbasis budaya itu tadi, itu bisa diterima oleh semua level orang, dari mulai luar negeri sampai dalam negeri, dari yang berpendapatan rendah, menengah, tinggi, semua bisa menikmati kekayaan pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Nah ini kita dorong betul kepada teman-teman pelaku usaha jasa pariwisata, agar benar-benar bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa menyuguhkan pelayanan yang terbaik. Itu yang paling terpenting. Nah, hal-hal seperti itu akan kita sampaikan terus melalui beberapa kegiatan yang sudah kita setting dalam rangka untuk pre-event, during event, maupun post-event dari ASEAN Tourism Forum 2023 ini. Yang pre-event, misalnya kegiatannya Mbak Cesa ini, kemudian nanti akan ada beberapa kegiatan di bulan Januari, yang bertujuan memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Ayo kita harus aware loh ya, bahwa kota kita ini nanti akan menjadi tuan rumah gelaran pariwisata terbesar di region ASEAN. Sehingga kita harus menyambut kedatangan 25 negara, 10 negara ASEAN, 15 negara observer, untuk bisa kita berikan yang terbaik dalam hal apapun. Layanan restoran, layanan transportasi, layanan kuliner, fashion, hotel terutama. Nah ini nanti juga selama during event, kita juga akan menyelenggarakan kegiatan, Mas. Kita ajak satu orang dari 25 negara tersebut, dari total ada 30-an orang itu, untuk kita ajak keliling tentang potensi wisata Kota Yogyakarta dalam acara Jogja Vagansa. Wah seru tuh. Jadi kita jamu mereka bisa-bisa, kita ajak tiap hari untuk mengunjungi tempat-tempat agar mereka memiliki kenangan dan bisa menginformasikan kondisi ini kepada komunitasnya di negaranya masing-masing. Nah ini akan kita rebut kesempatan ini agar bisa memberikan efek pada promosi dan marketing di waktu yang akan datang untuk pariwisata Kota Jogja. Harapan kami seperti itu, Mas. Luar biasa. Saya nggak dari luar negeri soalnya, jadi saya nggak bisa gabung. Kita sudah di ujung obrolan. Saya ke Mbak Cesa dulu, nanti kemudian ke Pak Wahyu. Mbak Cesa, kemudian setelah persiapan ya, kaitannya sama ASEAN Tourism Forum yang akan ada di 2023, apa harapannya? Ada target khusus nggak, Mbak? Target khususnya adalah bagaimana kita teman-teman pelaku pariwisata, terutama karena kami di industri pariwisata,
untuk bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman begitu nggih kepada para tamu-tamu di Kota Yogyakarta untuk bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan standar di bidang industri pariwisata, agar apa yang mereka dapatkan itu sesuai dengan standar dimanapun berada, begitu ya, yang targetnya kita seperti itu, supaya pelayanan entah itu hotel bintang 3, hotel bintang 4, ataukah homestay, ataukah pondok wisata itu sama standarnya, sehingga orang yang pada datang ke sini itu merasakan standar yang sama, mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, dan mereka senang di Kota Yogyakarta ini tidak hanya sekali datang, tapi nanti mungkin dengan acara yang lain, liburan keluarga gitu ya, mereka bisa datang dan terpikirkan bahwa di Indonesia itu ada Kota Jogja, bukan lagi Bali gitu ya. Mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia, tapi mereka selain Bali itu Kota Yogyakarta juga ada hal yang menarik di Kota Yogyakarta yang tidak kalah menarik dengan Bali, begitu Mas Dito. Oke, baik. Terakhir Pak Wahyu, apa yang bisa jadi penutup kita? Mungkin dikasih semangat untuk teman-teman sektor pariwisata. Baik, mungkin saya akan menyinggung sedikit masalah ending dari kegiatan kita ya. Jadi tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk meningkatkan angka kunjungan, kemudian meningkatkan jumlah belanja wisatawan selama mereka ada di Jogja, dan juga yang tidak kalah penting adalah memperlama waktu tinggal mereka di Jogja. Dengan adanya 3 indikator itu, kita serius melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan, pengawasan, promosi, dan peningkatan kompetensi dari semua pelaku usaha jasa pariwisata. Mari kita manfaatkan kesempatan berharga di awal tahun ini untuk benar-benar memberikan servis yang terbaik. Karena industri pariwisata adalah hospitality industry yang benar-benar memberikan kesan tentang keramah tamahan dan kebaikan kita, yang itu sudah menjadi nafas kita setiap hari, Mas Victor. Jadi kita nggak perlu berpura-pura lagi, kita sudah ramah kepada tamu undangan. Dan ayo teman-teman sekalian, kita manfaatkan ASEAN Tourism Forum ini untuk bisa meningkatkan kualitas kita, menyambut mereka dan memberikan impresi agar kunjungan wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri, lama tinggal mereka di Jogja dan jumlah belanja mereka di Jogja dapat kita tingkatkan sehingga sektor pariwisata benar-benar menjadi lokomotif penggerak dari berbagai macam gerbong yang ada di belakangnya. Kita segera bisa pulih dan meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu kesejahteraan yang kita miliki. Amin Allahumma amin ya Allah. Amin. Baik. Terima kasih Kepala Dinas Pariwisata Kota Jakarta, Pak Wahyu Indratmoko, SEMM. Pak Wahyu matur nuwun. Sehat selalu, semangat selalu Pak Wahyu. Dan Kepala Bidang Industri Pariwisata Kota Jakarta, Mbak Cesaria Eka Yulianti. Mbak Cesa, terima kasih. Terima kasih Mas Dito, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Bahagia selalu, wah penting tuh, bahagia selalu. Baik, terima kasih untuk perbincangan di pagi hari ini. Saya kembalikan ke studio bersama rekan Tia dari Car Free Day Tandang Jogja Kreatif di tutup tahun Tandang Jogja Kreatif 2022 di Minggu 4 Desember 2022. Kami kembalikan ke studio bersama rekan Tia. Baik, terima kasih rekan Victor untuk perbincangan di kesempatan kali ini. Demikian sahabat Sonora dan Smart Listener untuk dialog Jogja Kreatif untuk hari ini Minggu 4 Desember 2022 dari Tandang Jogja Kreatif persembahan pemerintah Kota Yogyakarta langsung dari Jalan Ibda Tut Harsono Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Sonora dan Smart Listener dan selamat berakhir pekan.